Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nana Hernani, mahasiswi PGSD dari STKIP Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah film yang berjudul Tere Jamenpar. Film Tere Jamenpar merupakan film yang rilis pada tanggal 21 Desember 2007 yang disutradarai dan diperankan oleh Amir Khan. Tere Jamenpar adalah sebuah film yang menceritakan seorang anak kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ihsan Nakisor Awasti. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara D dan B atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangannya tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolahnya dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan Ihsan, kakaknya yang bernama Yohan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ihsan sering mengajari pelajaran yang sudah dipelajari di sekolahnya. Namun, Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan, sehingga lama-kelamaan ibunya pun menjadi lelah. Ayah Ihsan adalah seorang yang keras. Ia sering membandingkan Ihsan dan kakaknya. Pada puncaknya, Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos dari sekolah dan malah berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun, tak ada perubahan yang berarti meskipun Ihsan telah pindah ke asrama. Ia bahkan lebih sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf menari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sekar Nikum. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat anak-anak didiknya berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak didiknya di kelas merespon dengan antusias, kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan diri Ihsan dan membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya. Ram pula lah yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Ram kemudian memohon kepada kepala asrama agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan dari asrama. Di mana
nantinya ia akan mengajari Ihsan agar dapat membaca dan menulis. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Ihsan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisan Ihsan dan Ram dipakai sebagai sampul buku tahunan asrama tersebut. Selain itu, di akhir-akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah bisa mampu bersaing dengan teman-temannya. Pesan moral film ini yaitu film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini, kita bisa lihat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah penting sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan lainnya. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua, karena setiap anak adalah spesial. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang film Tare Zaman Par. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ini adalah video kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.